Dipilih dari siapa? Dari para satrio piningit. Lalu jumlahnya satrio piningit berapa? Di Republik Indonesia itu ribuan. Loh, kenapa kok Eyang tahu? Ya karena Eyang itu jadi jujukan mereka untuk bertanya. Dan mereka kalau merasa bangkit dirinya sebagai bangsa Indonesia, itu merasa dipingit, disembunyikan. Nah, semua saya omong. Yang bisa diteruskan? Iya, monggo. Terkait tadi satrio pinilih tadi yang hadirnya satrio pinilih. Iya. Jadi karena istilahnya satrio pinilih itu pasti harus seorang. Dipilih dari siapa? Dari para satrio piningit. Lalu jumlahnya satrio piningit berapa? Di Republik Indonesia itu ribuan. Loh, kenapa kok Eyang tahu? Ya karena Eyang itu jadi jujukan mereka untuk bertanya. Dan mereka kalau merasa bangkit dirinya sebagai bangsa Indonesia, itu merasa dipingit, disembunyikan. Nah, semua saya omong. Ada yang bakulan, ada yang tukang ojek, ada yang tukang, semua dengan seluruh penuh sabar dan telaten saya dengarkan, ya. Terus kapan yang bagaimana yang termasuk tadi pagi, ya, tadi pagi juga begitu. Bagaimana yang ini saya itu sudah berusaha untuk diantar di BI. Saya nanti begitu masuk, tangan saya tempelkan jempolan saya ini, itu pintu-pintu udah buka. Kalau jempol saya nanti itu udah bisa buka, itu langsung di situ bedil itu peluru itu dua katanya gitu. Ya syukurlah Mas, sabar aja lah dulu, mungkin belum waktunya. Tetapi menurut hemat saya, menjadi seorang yang terpilih di antara ribuan orang itu pasti harus ada alasannya. Satu, ya, dia itu orangnya sehat, cerdas, bijak, berbudi luhur. Agamanya apa? Agama siapa apa aja boleh. Syaratnya kalau ada 3. El Pramit. Ini saya mengambil istilah dari seorang wiku dari dalam Keraton Solo, ya. Namanya Raden Sunarto Wertowardoyo. El Pramit, el tu eling, percaya mitu. Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mitu ngelakoni, ya, ngelakoni lah. Ini jadi, tapi supaya tiga-tiganya itu bisa manifest di lapangan, harus melakukan 5 hal. Sabar, rilo, nerimo temen. Sabar tuh misalnya begini, piye to dina iki kok kurang oleh rezeki, padahal bocah-bocah durung ya sudahlah. Mungkin satu, kita memang tangine bangkong sehingga disiak orang lain cari rezeki, atau mungkin tidak pernah mau belajar tentang bagaimana mencari rezeki, atau mungkin kurang sabar untuk bergaul, ya, dan lain sebagainya. Rilo tuh ikhlas, ya, ikhlas. Saya itu, maaf Pak Zen, seluruh Indonesia mungkin tahu, ya, menjadikan seorang presiden di Indonesia sudah 3 kali, ya. Yang pertama Bu Mega, yang kedua Pak SBY, yang ketiga Joko Widodo. Itu datang dari sana semua, ya. Saya terangkan satu-satu supaya supaya umum tahu, ya. Jadi kenapa Mbak Mega dulu saya jadikan presiden? Sebenarnya saya peralat beliau itu untuk menumbangkan Orde Baru. Kenapa Orde Baru harus ditumbangkan? Karena waktu itu Orde Baru itu tidak melaksanakan Pancasila sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan, ya. Sehingga waktu itu Pancasila memang digunakan untuk tampeng kekuasaan, tapi agak sembrono. Karena apa? Sembrononya itu yang tidak Pancasila PKI penggal 3 juta manusia kurang lebih pada waktu itu, ya. Nah, apa itu akan tidak memikul beban karma? Karma itu apa sih? Karma itu adalah perbuatan seseorang suatu saat dikarenakan dulu berbuat apa. Misalnya saya saat ini
saya punya permasalahan besar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Oh, mungkin dulu ratusan tahun yang lalu saya pernah hidup nakal juga, sehingga saya ini kenakalan saya itu harus saya tebus sekarang. Ya seperti itu aja, ya. Karena sebenarnya hidup itu akan kembali suci pada waktu mati kalau sudah kembali menjadi Tuhan. Kalau hidup, kenapa? Kalau sudah Tuhan tidak punya salah. Dan sakti Tuhan itu, sakti. Karena suci itu. Kenapa? Sakti itu apa sih? Tidak bisa rusak. Kalau bisa rusak, nggak sakti. Ya, kalau debu satu, saya tuh pengen jadi orang rumahnya di sana gedenya kayak gitu, di sini gedenya kayak gini. Semua ndak pernah saya ngotot mencari akal supaya punya duit, ndak pernah. Malah Mbak Astriti yang mendampingi, saya mendapat kemurahan rezeki itu yang dampingi saya apa? Orang umum mengatakan gendruwo. Loh, kalau gitu Mbah Jati apa memelihara gendruwo? Enggak. Gendruwo itu adalah makhluk gaib yang sudah ada ribuan tahun sebelum manusia ada. Nah, sebelum saya di Pedepokan Singosari ini, beliau kan sudah ada di jurang-jurang, di sumber-sumber itu ada. Nah, suatu saat nemoni saya, saya meditasi begitu di luar di altar sana, kelimpang-kelimpang di belakang saya, tingginya 3 meter, gua tidur gitu, goreng tidur. Terus saya kan tidak tahu. Lah saya ingat ajaran saya sebagai orang kebetulan KTP Islam, ya, saya selalu pakai kebetulan. Sebenarnya orang beragama itu kebetulan, terpengaruh orang tua, terpengaruh lingkungan, terpengaruh ini. Apa jelek baik semua. Tujuannya beragama itu apa? Untuk supaya paham tentang Tuhan.